Jahwina Roswina SEMM CPM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang saya hormati Ibu Maria Luciana SEMM selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang saya hormati Bapak Dodi Tisna Amijaya SEMM selaku Kepala Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang saya hormati Bapak Robi Ahada SIKOM MM selaku dosen pembimbing magang. Yang saya hormati pula seluruh tenaga kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung yang telah membantu saya menyelesaikan kegiatan magang ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Silva Nurfatia dengan NIM 41224211110412. Saya dari Program Studi Manajemen Angkatan 2021. Saya akan mempresentasikan hasil kegiatan magang yang telah saya laksanakan selama 3 bulan di Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung yang beralamat di Jalan RAA Marta Negara nomor 4, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat. Judul dari laporan magang saya adalah Penerapan Digitalisasi Pengelolaan Arsip di Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung, Studi pada Perselisihan Hubungan Industrial. Kemajuan teknologi informasi saat ini telah mengubah wajah sumber informasi. Informasi yang sebelumnya hanya tersedia dalam format cetak, kini telah bermigrasi menjadi format digital. Perubahan ini juga mempengaruhi perilaku pengguna dalam mencari dan memilih sumber informasi. Para pengguna saat ini cenderung lebih memilih sumber informasi elektronik sebagai sumber utama untuk memenuhi kebutuhan informasinya dibandingkan dengan format cetak. Hal ini menunjukkan bahwa era digital telah membawa perubahan signifikan dalam cara pengguna mengakses dan memanfaatkan informasi. Teknologi informasi telah menjadi bagian integral dari berbagai bidang, termasuk bidang kearsipan. Dengan menggunakan kemajuan teknologi informasi, layanan informasi berbasis arsip dapat menjadi lebih efisien dan cepat. Sistem teknologi informasi dirancang dan diimplementasikan dengan hati-hati untuk memastikan kesesuaian dengan standar yang berlaku. Nah, di Indonesia sendiri masih banyak instansi yang belum memperhatikan pengelolaan arsip elektronik, sehingga arsip kertas masih dominan dan menimbulkan masalah terkait penyimpanan, biaya, dan tenaga pengelola. Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan arsip dapat dilakukan secara elektronik menggunakan komputer yang dapat memudahkan proses pengelolaan dan pengurusan arsip. Sistem pengarsipan elektronik atau electronic filing system berbasis komputer dapat mengubah arsip konvensional menjadi digital dan menciptakan arsip elektronik, sehingga memudahkan proses penemuan kembali dan keamanan untuk arsip itu sendiri. Nah, permasalahan di atas juga timbul dalam pengelolaan arsip dokumen di Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung, khususnya di bidang hubungan industrial. Berkas sengketa dari perselisihan hubungan industrial yang telah selesai dilaksanakan itu tidak dapat diarsipkan dengan benar karena kurangnya tenaga kerja untuk mengelola arsip tersebut. Nah, pengolahan arsip fisik menjadi arsip elektronik ini baru dilakukan 1 tahun terakhir pada tahun 2024 ini. Selanjutnya di sini ada profil dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung. Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung adalah lembaga pemerintahan yang bergerak di bidang ketenagakerjaan dan pelatihan pekerjaan. Dalam Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung terdapat subbagian umum dan kepegawaian. Tugas dan wewenang dari subbagian umum dan kepegawaian adalah sebagai penyelenggara upaya peningkatan pelayanan publik di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, serta pengelolaan dan pengembangan sistem manajemen informasi kepegawaian berbasis teknologi. Divisi Unit Sosial Media Spesialis Informasi dan Perpaduan masuk ke dalam subbagian umum dan kepegawaian yang bergerak di bidang komunikasi dan informasi. Selanjutnya di sini ada struktur organisasi di Snaker Kota Bandung. Yang pertama itu ada kepala dinas, lalu di bawahnya itu ada sekretariat. Di bawah sekretariat ada subbagian umum dan kepegawaian, subbagian keuangan, dan subbagian program data dan informasi.
Nah, lalu ada juga kelompok jabatan fungsional. Nah, di Disnaker Kota Bandung itu ada 4 bidang. Yang pertama itu ada bidang pelatihan dan produktivitas kerja. Lalu yang kedua ada bidang penempatan tenaga kerja. Yang ketiga ada bidang pengupahan dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Yang terakhir ada bidang pembinaan hubungan industrial dan persyaratan kerja. Nah, di hubungan industrial ini tuh ada seksi pembinaan kelembagaan hubungan industrial, seksi persyaratan kerja, dan seksi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Selanjutnya di sini ada tugas utama Disnaker Kota Bandung, yaitu ada penyusunan petunjuk teknis tentang ruang lingkup, melaksanakan pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik, lalu saran dan implementasi. Nah, ini tuh semua dilakukan di bidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, penempatan kerja dan migrasi tenaga kerja, pengembangan hubungan manajemen tenaga kerja dan jaminan sosial pekerja, lalu pengawasan ketenagakerjaan. Nah, juga melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya seperti pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan. Pada kegiatan magang ini saya ditempatkan di bidang hubungan industrial. Bidang hubungan industrial ini bertugas mengelola dan menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, termasuk pengawasan peraturan ketenagakerjaan, penyesuaian konflik, dan pelayanan konsultasi bagi pihak pengusaha dan pekerja. Pengalaman ini memberikan penulis pemahaman mendalam tentang dinamika hubungan industrial dan peran strategis di Dinas Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kualitas hubungan kerja. Pengalaman ini juga memberikan kesempatan bagi saya untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan praktis dalam menangani kasus-kasus perselisihan industrial. Selama berkegiatan magang 3 bulan di Disnaker Kota Bandung, saya diberikan tugas untuk membantu pengelolaan arsip kasus perselisihan hubungan industrial. Nah, proses pengelolaan arsip ini dimulai dengan mengklasifikasikan berkas berdasarkan tahunnya. Hal ini dilakukan untuk proses pemantauan dan juga pelaporan. Nah, setelah berkas-berkas disesuaikan dengan tahun-tahunnya, sudah diklasifikasikan, selanjutnya itu adalah mengkonversi dokumen fisik menjadi digital melalui scanning dan penyimpanan. Jadi, per dokumen itu, satu dokumen itu ada satu perusahaan, jadi semuanya akan dilakukan scanning untuk menjadi format digital. Apa aja yang di-scanning? Yang di-scanning itu mulai dari surat kuasa, surat undangan bipartit dan risalahnya, kemudian surat klarifikasi dan risalahnya juga, mediasi dan risalah, daftar hadir, anjuran ataupun PB atau perjanjian bersama ataupun pencabutan kasus, lalu ada risalah PPHI, ada juga kronologi kejadian perselisihan, kemudian ada juga dari jawaban anjuran. Jawaban anjuran itu adalah bagaimana pihak yang bersengketa apakah menerima anjuran tersebut atau tidak. Selanjutnya, setelah berkas-berkas tadi berubah menjadi digital dan disimpan ke dalam flash disk khusus berkas kasus perselisihan, selanjutnya itu adalah proses penguploadan berkas tersebut ke dalam aplikasi Nyubima. Aplikasi Nyubima ini adalah aplikasi khusus yang dimiliki oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung, yang fungsinya itu untuk melakukan berbagai pelayanan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Nah, salah satunya itu adalah untuk pelaporan mediasi internal. Jadi di situ kita akan mengupload berkas-berkas kasus itu per kasus per perusahaan. Jadi dimasukkan tuh nama perusahaannya, nama pekerjanya, alasan sengketanya, dan sebagainya. Itu yang nantinya akan menjadi arsip elektronik dari kasus perselisihan yang ada di Disnaker Kota Bandung. Kemudian ada identifikasi dan penamaan dokumen fisik. Dokumen fisik tadi tidak setelah di scanning tidak langsung ya masukin lagi laci, tapi kita lakukan dulu identifikasi. Di depan mapnya kita kasih dulu nama, nomor, tahun, nama pekerja, nama perusahaan, dan mediator dari perselisihan tersebut. Hal ini dilakukan agar dapat mudah untuk menemukan kembali dan berdasarkan ada urutannya. Jadi nanti ketika berkas ini sewaktu-waktu dibutuhkan lagi, dokumen aslinya, dokumen fisiknya itu tetap bisa digunakan dan mudah untuk ditemukan.
Kemudian menyusun kembali dokumen ke dalam lemari penyimpanan. Jadi ada lemari penyimpanan khusus, disitulah nanti semua dokumen diurutkan per tahun dan dirapihkan sebagaimana mestinya agar dokumen tetap terawat dan keamanan dokumen lebih terjamin. Nah, selain kegiatan pokok yang saya lakukan, yaitu pengelolaan arsip kasus perselisihan, saya juga ikut dalam beberapa kegiatan yang ada di Disnaker Kota Bandung, khususnya di bidang hubungan industrial. Yang pertama, saya ikut dalam konsultasi dan mediasi tenaga kerja. Hal ini bertujuan agar saya dapat mengetahui bagaimana cara penanganan yang tepat untuk sebuah perselisihan yang terjadi di sebuah perusahaan. Di sini saya sangat banyak belajar mengenai hal-hal dasar tentang tenaga kerja. Selanjutnya saya juga melakukan kegiatan administrasi seperti pengajuan nomor surat, pengetikan kronologis perselisihan untuk draft anjuran, kemudian juga pembuatan amplop untuk surat. Nah, selain mengikuti kegiatan yang ada di dalam perusahaan, saya juga beberapa kali ikut dilibatkan dalam kegiatan yang dilaksanakan di luar perusahaan. Kegiatannya itu diantaranya pertama ada pembinaan dan diseminasi pendaftaran perjanjian kerja bersama atau PKB, PKWT, dan alih daya ketenaga kerjaan. Ini adalah kegiatan berbentuk seminar yang diselenggarakan oleh Disnaker Kota Bandung untuk lebih dari 50 perusahaan yang ada di Kota Bandung. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari. Kemudian ada Job Fair 2024 yang diselenggarakan oleh Disnaker Kota Bandung. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu job seeker mencari pekerjaan dan membantu perusahaan mencari para pelamar. Nah, yang terakhir itu ada kuliah umum. Kebetulan saat itu ada salah satu universitas di Kota Bandung yang mengajukan pekerja Disnaker untuk menjadi pembawa materi di acaranya. Kebetulan saat itu pematerinya itu dari bagian hubungan industrial dan saya diminta tolong untuk membantu membuat PowerPoint dan menjadi operator saat acara tersebut. Selanjutnya di sini ada landasan teori. Manajemen merupakan ilmu dan seni perencanaan, pengorganisasian, pengerakan atau pengarahan dan pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota, organisasi, dan penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang sebelumnya sudah ditetapkan. Lalu ada sistem informasi manajemen menurut Muljo Diharjo dalam Wijoyo 2021. Sistem informasi manajemen adalah suatu metode untuk menghasilkan informasi yang tepat waktu bagi manajemen tentang lingkungan luar organisasi dengan tujuan untuk menunjang proses pengambilan keputusan serta memperbaiki proses perencanaan dan pengawasan. Lalu ada digitalisasi menurut Lanier. Digitalization, opportunity and challenge for the business and information systems engineering community. Digitalisasi adalah penggunaan teknologi digital untuk menciptakan nilai baru atau secara substansial mengubah cara kerja organisasi. Kemudian di sini ada pengertian arsip. Istilah kearsipan berasal dari kata arsip. Dalam bahasa Yunani, arsip berasal dari kata arsion yang memiliki arti milik sebuah kantor. Asal kata arsip bermula dari banyaknya dokumen yang diciptakan oleh pemerintahan. Secara sederhana, arsip memiliki arti dari record, rekaman, atau catatan atau berkas yang diciptakan oleh sebuah organisasi, baik organisasi publik ataupun private. Kemudian, apa sih peranan dari arsip ini? Arsip ini penting dalam kegiatan organisasi sebagai pusat ingatan, sumber informasi, dan sebagai media pengawasan yang diperlukan dalam kegiatan proses perencanaan, proses analisa, pengembangan, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, pembuatan laporan, pertanggungjawaban, penilaian, dan pengendalian setepat-tepatnya. Kemudian arsip elektronik itu adalah catatan yang dibuat atau disimpan dalam bentuk elektronik, baik analog ataupun digital. Arsip elektronik menurut NARA, National Archive and Record Administration, adalah arsip-arsip yang disimpan dan diolah dalam suatu format di mana hanya mesin komputer yang dapat memprosesnya. Selanjutnya ada pengelolaan arsip elektronik. Pengelolaan arsip elektronik ini memiliki beberapa siklus. Yang pertama itu ada penciptaan dan penyimpanan. Nah, untuk penciptaan dan penyimpanan ini melalui beberapa proses. Yang pertama ada scanning. Proses alih media ini dapat dilakukan dengan memindai dokumen melalui teknologi scanning, sehingga menghasilkan data gambar digital yang dapat disimpan dan diolah di komputer. Dengan menggunakan scanner, dokumen cetak dapat diubah menjadi file digital.
dalam format gambar, memungkinkan penyimpanan dan pengelolaan yang lebih efisien. Selanjutnya itu ada conversion, mengubah dokumen word processor atau spreadsheet menjadi data gambar permanen untuk disimpan pada sistem komputerisasi. Lalu ada importing. Metode ini memindahkan data secara elektronik seperti dokumen Office, grafik atau data video ke dalam sistem pengarsipan dokumen elektronik. Lalu yang kedua, setelah penciptaan dan penyimpanan, ada distribusi dan penggunaan. Pendistribusian dan penggunaan arsip elektronik juga dapat dilakukan dalam satu tahap atau siklus. Contoh pendistribusian arsip elektronik yang dilakukan dengan memanfaatkan media elektronik adalah mikrofilm. Mikrofilm adalah alat untuk memproses fotografi. Cara kerja media tersebut adalah dengan merekam dokumen atau arsip dalam bentuk film dengan ukuran yang diperkecil, bertujuan untuk memudahkan penyimpanan dan penggunaan. Lalu yang selanjutnya ada pemeliharaan. Pemeliharaan arsip elektronik dapat berupa pengamanan arsip elektronik itu sendiri, pemeliharaan media penyimpanan, sistem pengelolaannya, dan perangkat untuk pengelolaan arsip tersebut. Yang dapat dilakukan adalah yang pertama, menciptakan prosedur standar dalam pengoperasian yang menjamin keamanan terhadap kemungkinan pengguna informasi yang tidak sah oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Kemudian melakukan pemeliharaan perangkat keras atau hardware dan melakukan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi secara berkala. Jadi jangan sampai teknologi yang digunakan itu sudah ketinggalan zaman. Jadi harus terus diperbaharui. Kemudian melakukan pemeliharaan perangkat lunak atau software dan memastikan software dapat dijalankan pada teknologi baru. Maka dari itu dalam proses ini tuh diperlukannya ahli dalam program teknologi dan informasi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan analisis yang saya dapatkan selama magang di Disnaker Kota Bandung. Di sini saya berkesempatan untuk melakukan pengelolaan arsip di hubungan industrial. Namun dari yang saya lihat, pengelolaan arsip ini belum sepenuhnya sistematis dan masih memerlukan perbaikan. Kurangnya tenaga ahli atau profesional di bagian pengarsipan menjadi salah satu penyebabnya. Selain itu juga, kurangnya fasilitas yang memadai untuk proses pengelolaan arsip ini menjadi penyebab dari kurang maksimalnya proses ini. Disnaker Kota Bandung sendiri memiliki aplikasi khusus bernama Newbima yang berfungsi sebagai penyedia layanan yang berkaitan dengan tenaga kerja. Nah, salah satunya itu sebagai pelaporan mediasi internal di bidang hubungan industrial. Kegiatan pelaporan mediasi internal ini baru dilakukan untuk pertama kalinya di tahun 2024. Jadi masih banyak yang perlu diperbaiki. Proses pelaporan inilah yang nantinya akan menjadi arsip elektronik di Disnaker Kota Bandung. Selanjutnya di sini ada prosedur dalam pengelolaan arsip itu sendiri. Sebelumnya sudah saya jelaskan di bagian aktivitas magang. Jadi prosedur dari pengelolaan arsip itu dimulai dari scanning atau pemindaian dokumen, lalu ada identifikasi dan penamaan dokumen fisik. Tujuannya dari penamaan ini adalah untuk mempermudah identifikasi dokumen saat dibutuhkan serta memperbaiki sistem pengarsipan. Lalu ada saving atau penyimpanan. Setelah proses scanning dilakukan, selanjutnya adalah penyimpanan dokumen tersebut ke dalam folder yang sudah tersedia di dalam flash. Lalu terakhir, pelaporan mediasi internal. Setelah semua dokumen fisik dikonversi menjadi digital, selanjutnya perlu dilakukan adalah melakukan pelaporan mediasi internal dengan cara mengunggah data kasus satu persatu ke dalam aplikasi Newbima. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa kendala yang dapat disimpulkan dan bagaimana mungkin cara untuk mengatasinya. Yang pertama itu kurangnya tenaga kerja profesional di bidang pengelolaan arsip atau yang bisa disebut arsiparis. Hal yang mungkin dapat dilakukan adalah dengan melakukan perekrutan tenaga kerja profesional tersebut agar dapat memudahkan proses pengelolaan arsip agar dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Kemudian tidak adanya mesin khusus untuk melakukan scanning atau pemindaian. Bidang hubungan industrial sebaiknya melakukan pengajuan pembelian alat pemindai agar proses konversi arsip cetak ke arsip elektronik dapat dilakukan dengan lebih mudah dan sebagai inventaris perusahaan. Lalu yang terakhir itu adalah format form dalam pelaporan mediasi internal masih perlu diperbaiki. Nah, bidang hubungan industrial ini dapat mengkomunikasikan hal tersebut dengan bagian teknologi informasi agar form dari pelaporan media tersebut dapat dilakukan lebih baik.
Selama magang, saya menarik kesimpulan bahwa proses penerapan digitalisasi dokumen di Disnaker Kota Bandung sudah berjalan dengan cukup baik. Namun masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki agar hasilnya lebih optimal. Beberapa hal tersebut adalah dengan menambah tenaga kerja baru sebagai pengelola arsip. Kemudian menyediakan fasilitas yang lebih memadai untuk keberlangsungan proses pengelolaan arsip dan melakukan komunikasi dengan tim teknologi informasi agar hasil dari digitalisasi dokumen dapat menjadi lebih baik. Dengan memperbaiki hal-hal tersebut, proses pengelolaan arsip dapat berjalan dengan baik dan optimal. Hal ini bertujuan agar arsip tetap terjaga dan memudahkan dalam proses pencarian apabila sewaktu-waktu diperlukan. Banyak hal positif yang saya dapatkan selama magang di Disnaker Kota Bandung, khususnya di bagian hubungan industrial. Selama magang, saya jadi mengetahui berbagai hal mengenai ketenagakerjaan. Contohnya, saya jadi tahu perbedaan PKWT dan PKWTT, saya mengetahui alur dari mediasi, kemudian saya juga dapat membedakan jenis-jenis perselisihan yang mungkin terjadi di perusahaan dan bagaimana penanganannya. Dan masih banyak lagi hal-hal yang dapat saya dapatkan di Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang sudah membantu saya selama berkegiatan magang, khususnya kepada tenaga kerja yang ada di bidang hubungan industrial. Terima kasih atas ilmu dan pengalaman yang bermanfaat bagi saya. Hal ini pasti akan sangat bermanfaat bagi saya ke depannya untuk terjun di dunia pekerjaan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.